Bagi sobat investor yang belum sempat menonton, tahun 2021 dan 2022 saya sempat membuat 2 video tentang aplikasi Neobank dari Bank Neocommerce. Dan total 2 video tersebut sudah ditonton lebih dari 100.000 views. Salah satu yang membuat Neobank terkenal adalah deposito yang bunganya bisa mencapai 8% per tahun. Dan sampai saat ini banyak sekali meminta review serta bertanya-tanya kepada saya apakah saya masih menabung di Neobank, apakah Neobank itu aman, dan apakah dengan adanya bank-bank di US sana yang jatuh bisa berdampak ke bank-bank digital Indonesia yang salah satunya adalah Neobank. Sudah 2 tahun lamanya saya menabung di Neobank dan di video ini saya akan mereview singkat dan saya akan menjawab pertanyaan yang ditunggu-tunggu, yaitu apakah aplikasi Neobank masih aman dan menguntungkan. Awal mula memulai menabung Neobank. Pertama kali saya mencoba memakai aplikasi Neobank itu sejak pertengahan tahun 2021. Fast forward, sampai saat ini saya tetap menggunakan aplikasi Neobank untuk menyimpan uang, khususnya uang yang saya tujukan sebagai bagian dari investasi jangka pendek saya. Mengapa saya masih menabung di aplikasi Neobank? Sebenarnya alasannya sederhana ya. Ini adalah aplikasi bank digital yang pendaftarannya cukup mulus, punya produk yaitu tabungan reguler Neo Now dengan bunga menarik dan deposito Neo Wow yang suku bunganya bisa up to 8% per tahun. Nah, bagi sobat investor yang masih belum mendaftar, pendaftarannya sebenarnya cukup mudah ya. Sobat investor cukup download dari Play Store bagi yang menggunakan Android dan juga dari App Store bagi yang menggunakan iPhone. Dan kemudian tinggal diikuti saja langkah-langkahnya. Nah, bagi yang belum atau mau mendaftar juga bisa mendaftar pakai kode referral saya seperti yang ada di bawah ini ya. Pengalaman saya pribadi tidak sampai 15 menit pendaftarannya sudah berhasil dan saya sudah bisa mengakses rekening saya. Nah, bagi yang sudah mendaftar, saya akan coba kenalkan cara pakai aplikasi ini. Oke sobat investor, ini adalah tampilan dari aplikasi Neobank. Di bagian atas itu ada total saldo, di mana di total saldo punya saya itu adalah 201 juta rupiah. Dan kalau kita cek di sebelah kanannya lagi, ini adalah estimasi bunga kemarin. Kalau kita klik di sini, maka ini adalah breakdown dari masing-masing total saldo. Ada 3 jenis tabungan dan deposito. Yang pertama adalah tabungan Neo, di mana tabungan Neo ini adalah tabungan reguler dengan bunga hanya 0,5% per tahun. Tentu saja kalau bisa ya kita pindahkan semua ke tabungan Neo Now ya, di mana di tabungan Neo Now ini sebenarnya mirip dengan tabungan biasa tapi bunganya tinggi. Di sini juga ada deposito Neo Wow, di mana saya punya 6 deposito dengan total pokok deposito 61.900 rupiah. Apa saja deposito yang saya punyai? Saya punya deposito Neo Wow Instan 7 hari, kemudian ada juga Neo Wow Instan 1 bulan, dan saya juga pakai produk yang nanti akan kita bahas yaitu Neo Wow Flexi 1 bulan dengan pokok 10 juta rupiah. Jadi kalau saya sobat investor lihat di sini, saya tidak ada sama sekali deposito yang lebih dari 3 bulan karena memang tujuan investasi saya adalah untuk jangka pendek. Nah, bagi sobat investor yang ingin menaruh uangnya di deposito, di sini juga ada deposito, kita tinggal klik saja deposito. 2 yang teratas ini adalah tabungan Neo Wow Flexi. Sedangkan yang di bawahnya adalah Neo Wow yang biasanya. Ada yang 7 hari dengan bunga 5,5%, 1 bulan dengan 6,5%, 3 bulan dengan 7,5%, 6 bulan dengan 7,75%, dan 12 bulan dengan 8%. Sebenarnya apa sih bedanya fitur Neo Wow Flexi ini dengan fitur Neo Wow yang biasa? Kalau di Neo Wow biasanya, deposito kita tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Ambil contoh, kalau kita menabung pakai Neo Wow 1 bulan, dan mendadak di minggu ketiga kita butuh uangnya, maka tidak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu deposito kita jatuh tempo 1 minggu lagi, yaitu di akhir bulan pertama. Nah, bedanya dengan Neo Wow Flexi itu adalah pencairannya bisa kapan saja atau bisa kita bilang breakable tanpa ada penalti sama sekali dan masih ada bunga yang dibayarkan. Kalau sewaktu-waktu kita membutuhkan dananya, nasabah tidak akan dikenakan penalti atau potongan seperti deposito kalau kita taruh di bank konvensional ya. Melainkan nasabah masih bisa mendapatkan bunga sebesar 2% per tahun. Nah, supaya lebih paham, saya akan mencontohkan cara membuka deposito Neo Wow Flexi 1 bulan agar sobat investor bisa melihat simulasi keuntungan yang didapatkan. Kita tinggal kembali ke deposito dan kita tinggal klik saja buka deposito di sini, maka akan ada aturan depositonya mulai dari jumlah minimal setoran yang Rp100.000. Kemudian perhitungan bunganya juga ada di sini. Ini pencairannya sewaktu-waktu ya, di mana benar-benar tidak ada penalti di sini, dan ketika dicairkan sebelum jatuh tempo, sebenarnya nasabah masih bisa mendapatkan bunga sebesar 2% per tahun. Rumus perhitungan bunganya sebenarnya juga tertera di sini ya, tapi kita langsung saja buka depositonya supaya bisa lebih tahu kira-kira berapa perhitungan bunganya. Klik lanjut di sini dan misalnya saya ingin membuka senilai 10 juta rupiah. Kemudian di sini ada opsi rollover. Saya klik di sini opsi rollover. Ada beberapa opsi rollover di sini bisa diperpanjang baik pokoknya saja, kemudian pokok plus bunga, ataupun kita tidak
diperpanjang. Saya pribadi memilih yang tidak diperpanjang karena supaya lebih fleksibel saja. Ketika nanti depositonya sudah cair, nanti bisa kita gunakan untuk hal-hal lainnya. Oke, di sini estimasi bunganya adalah 49.315. Bunga untuk 1 bulan sudah dihitungkan otomatis oleh aplikasi Neobank. Dan kalau seandainya ternyata dicairkan sebelum jatuh tempo, misalnya dicairkannya itu 3 minggu dari 1 bulan, maka ya tinggal kita pakai perhitungan 3 minggu dibagi 365 hari, kemudian dikalikan 2% per tahun dikalikan dengan jumlah setorannya yaitu 10 juta rupiah. Oke, kita tinggal klik saja buka sekarang dan ini adalah konfirmasi. Kemudian kita pilih bayar di sini, saya masukkan PIN saya di sini. Pembukaan deposito sudah selesai. Dalam waktu kurang dari 1 menit kita sudah bisa membuka deposito dengan bank digital Neobank. Tenang saja kalau kalian belum punya banyak uang, jangan khawatir, deposito di NeoWow bisa dimulai dari Rp100.000 saja kok. Dan ada berita bagus lagi ya bagi kalian yang tertarik untuk memakai Neobank, ada tambahan bunga 1,5% dan cash rewards hingga Rp60.000 untuk NeoWow Flexi 1 bulan, Rp10.000 dari pembukaan deposito NeoWow Flexi pertama kali. Kalian juga bisa dapatkan 5% cash rewards dari nilai depositonya sampai maksimal Rp50.000. Dengan syarat jika kalian mendaftar Neobank dengan kode referral yang ada di bawah ini. Kalian menabung uang kalian di deposito NeoWow Flexi maksimal 7 hari setelah membuka account. Misalnya saja nih, kalau saya sobat investor buka deposito Rp100.000 dengan bunga 6% plus 1,5% tambahan setelah memakai kode referral saya, maka sobat investor bisa mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp15.625 di akhir bulannya. Tentu saja kalau saya sobat investor menaruh dengan nominal yang lebih gede lagi, maka bisa mendapatkan cash rewards yang juga lebih besar beserta bunga deposito juga yang lebih besar. Jangan lupa ya, ini hanya untuk yang belum punya rekening Neobank. Keuntungan dan kekurangan memakai Neobank. Setelah 2 tahun memakai Neobank, saya akan coba ceritakan keuntungan dari saya memakai Neobank selama ini ya. Yang pertama, obviously bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Yang kedua, fitur transfer antar bank gratis dengan kuota sekitar 25 kali per bulan. Dan yang terakhir ini adalah fitur favorit saya, yaitu top up dengan virtual account bank. Di mana dengan fitur ini saya bisa transfer gratis uang saya dari bank lain. Ada beberapa bank di sini mulai dari bank-bank terkenal seperti BCA, BRI, BNI, Danamon, dan seterusnya. Tapi di sisi lain tidak ada yang 100% sempurna. Ada satu hal yang perlu diperhatikan bagi yang mau memakai aplikasi Neobank ini. Bank Neocommerce merupakan bank peserta penjaminan LPS, which is nice ya. Tapi tentu saja skema penjaminan simpanan kita itu tetap mengikuti regulasi LPS, di mana suku bunga 5-8% itu di atas tingkat penjaminan LPS, yaitu pada saat video yang dibuat itu adalah 4,25%. Meskipun begitu jangan khawatir, selama memang banknya beroperasi maka tabungan kita tetap aman dan industri perbankan adalah industri yang diawasi secara ketat. Tercatat sepanjang 10 tahun terakhir belum ada bank umum yang dilikuidasi atau kolaps. Apakah menabung di Neobank aman dan menguntungkan? Neobank ini merupakan milik dari PT Bank Neocommerce yang dulunya itu bernama PT Bank Yuda Bakti. Bank ini sudah menjadi perusahaan terbuka di pasar saham dengan kode BBYB. Nah, sebenarnya bank digital ini bermula dari pandemi COVID-19. Pandemi ini memaksa setiap orang untuk bergantung pada kecanggihan teknologi, tidak terkecuali bidang keuangan. Jadi walaupun tergolong baru, bank digital ini menarik minat orang untuk menjadi nasabahnya. Dan salah satunya adalah dengan menawarkan suku bunga simpanan dan deposito yang lebih tinggi daripada bunga deposito bank konvensional. Tapi dengan suku bunga sampai 8% tadi, apakah bank digital di Indonesia yang menawarkan bunga di atas LPS akan mengalami nasib yang sama dengan bank di luar negeri, yaitu bisa kolaps ya beberapa. Menurut saya pribadi, efek dari kejatuhan bank global terhadap bank di Indonesia, khususnya bank digital, boleh dibilang relatif kecil hubungannya. Bisnis yang dijalankan oleh bank-bank global itu sangat luas dan kompleks. Termasuk di dalamnya ada juga aktivitas-aktivitas seperti investment banking, ada treasury services, ada juga asset and wealth management. Sementara itu, jika kita bandingkan dengan bank digital di Indonesia, bisnis model yang dijalankan relatif lebih fokus dan simple, yaitu pada layanan perbankan yang serba online dan digital. Pemberian kredit pun juga diberikan kepada para pelaku UMKM dan juga kredit konsumen retail. Untuk segmen nasabahnya juga berbeda ya. Misalnya kita ambil saja satu contoh kasus bank yang sempat kolaps, yaitu SVB, Silicon Valley Bank. SVB ini 60-70%-nya itu yang menaruh simpanannya berasal dari startup. Dengan komposisi seperti ini, artinya akan ada satu resiko tambahan, yaitu resiko terkonsentrasi pada segmen pelanggan tersebut. Dan kemungkinannya untuk mengalami rush atau ditarik dananya juga sangat besar ya, karena nasabahnya terkonsentrasi pada startup yang kalau startup itu tarik dana bisa dalam jumlah yang sangat banyak.
Kondisi ini jelas berbeda dengan bank digital yang ada di Indonesia, di mana segmen pelanggan itu tetap terdiversifikasi. Nah, per 2023 kemarin, menurut beberapa artikel, memang industri bank digital masih tengah berjuang untuk mencapai profitabilitasnya. Kita nanti bisa pantau terus perkembangan dari Bank Neo-Commerce yang performa keuangannya sebenarnya bisa kita akses secara transparan karena Bank Neo-Commerce merupakan perusahaan TBK. Dan kita bisa cek laporan keuangannya di website idx.co.id. Oke Sobat Investor, itu saja informasi yang bisa saya bagikan pada Sobat Investor. Dan bagi Sobat Investor yang ingin berinvestasi di Neobank, menurut saya jangan ditunda-tunda lagi ya. Untuk bisa mendapatkan cash rewards tadi, bisa mendaftar melalui kode referral di bawah ini. Ada tambahan bunga 1,5% dan cash rewards up to 60.000 untuk Neo Flexi apabila Sobat Investor menempatkan depositonya 7 hari maksimal setelah upon count. Oke, sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Bye.